Bab 326, kembali, 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Sekali lagi, selamat datang di keluarga Leonhard. Terima kasih sudah datang. Gillette memulai dialog saat dia duduk di hadapan Eugene, Sienna, dan Christina di ruang resepsi keluarga. Percakapan berlangsung secara alami dan santai. Oh, terima kasih telah mengakui Eugene sebagai penerus Anda. Ah, bagaimana mungkin aku tidak mengambil anak yang luar biasa sebagai penerusku? Jangan ragu untuk berbicara dengan santai, kata Gillette setelah beberapa saat. Sienna biasanya tidak akan menolak undangan semacam itu. Sebaliknya, dia mungkin telah mereda untuk berbicara dengan santai bahkan sebelum Gillette menyarankannya, dan Sienna sendiri berpikir ini adalah norma. Mengapa tidak? Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa Sienna telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Gillette tampak setengah baya, sementara Sienna adalah seorang wanita muda yang murni dalam penampilan. Tetapi terlepas dari eksterior mereka, Gillette adalah keturunan jauh Fairmouth ke Sienna. Benar, kalian juga lebih suka itu, kan? Anda tahu kakek-kakek Anda, leluhur Anda Fairmouth. Saya biasa bercanda santai dengannya. Ah, kau tahu, kupikir aku akan mati karena harus berbicara dengan pedas. Dia ingin mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi dia menahan diri. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di sini, tidak di rumah Leonhard, alasannya semata-mata Eugene, yang duduk di sebelahnya. Tidak apa-apa. Saya menghormati teman saya Fairmouth, dan dengan cara yang sama, saya menghormati keturunannya, klan hati singa, singkatnya kalian semua. Sienna bermain malu-malu. Dia tidak berpikir itu akan memberikan kesan yang baik bertindak begitu santai di depan ayah angkat, ibu angkat, dan ayah kandung Eugene. Sederhananya, Sienna memiliki pandangan yang agak romantis untuk memanggil mereka dengan gelar formal mereka seperti ibu mertua, ayah, ibu, dan sebagainya. Dia bermain malu-malu, begitu, komentar Anise. Aku menemukan sisi dirinya itu sedikit menggemaskan. Christina menimpali. Kau menemukan kurangnya ketegasannya menawan. Anise bertanya, yang Christina hanya tersenyum tanpa menjawab. Namun, Anise terhubung secara mental dengan Christina dan mengerti apa yang dia pikirkan. Anak yang menakutkan, Anise tidak bisa membantu tetapi berpikir ketika dia mengintip ke dalam pikiran Christina yang penuh teka-teki. Gillette mengagumi tanggapan Sienna. Percakapan dilanjutkan tak lama ketika Gillette memuji prestasi dan kehormatan Sienna sementara Ancila memuji martabat dan kecantikan Sienna. Gerhard mengungkapkan rasa terima kasihnya karena memperlakukan putranya, Eugene, dengan kebaikan dan perhatian. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak nyaman selama Anda tinggal di perkebunan Leonhard, jangan ragu untuk mengungkitnya. Ya, tolong lakukan. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang kecil, kata Gillette dan Ancila sambil tersenyum. Aku akan terus tinggal di sini, Sienna juga menjawab sambil tersenyum. Maaf. Untuk sementara. Untuk sementara, benarkah? Tatapan Gillette, Ancila, dan Gerhard secara kolektif beralih ke Sienna. Sienna masih berhasil menanggapi dengan senyuman. Ya, saya akan terus tinggal di sini. Anda tahu, saya memikirkan ini ketika saya datang ke sini ketika Fairmouth masih hidup, tetapi rumah besar ini benar-benar indah. Itu dibangun di atas tanah yang bagus. Dia tidak berbohong. Rumah besar ini sangat mirip dengan gambaran ideal sebuah rumah besar yang selalu ada dalam pikirannya. Rumah besar yang dibangunnya di Arot telah berubah menjadi objek wisata setelah beberapa abad pembangunan, tetapi rumah besar ini tetap persis seperti 300 tahun yang lalu. Berdekatan dengan mansion adalah hutan yang luas. Tidak ada sungai yang mengalir, tetapi ada danau sebagai gantinya. Saya mendengar dari penerus saya. Tidak banyak orang yang tinggal di sini meskipun seberapa besar itu, bukan? Hanya kepala keluarga, istrinya, Sir Gerhard, serta si kembar dan pelayan, kata Sienna. Para ksatria memiliki tempat tinggal mereka sendiri, jadi memang fakta bahwa tidak banyak orang yang tinggal di mansion ini. Sienna dengan cepat memimpin sebelum ada yang bisa menanggapi deklarasi mengejutkan itu. Saya tidak keberatan ada ruangan. Oh, kalau dipikir-pikir, saya tidak harus tinggal di mansion. Keluargaku dan para elf tinggal di hutan, jadi aku mungkin mempertimbangkan untuk membangun kabin di hutan dan tinggal di sana. Lagi pula, ketika Anda memikirkan seorang penyihir, Anda membayangkan mereka tinggal di sebuah pondok di hutan, kan? Kata Sienna sambil tertawa. Ancila adalah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya, meskipun terlambat. Dia mati-matian mempertahankan senyumnya saat dia berbicara, tapi Lady Sienna, Arot telah menunggu kepulanganmu selama 200 tahun. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan tidak kembali ke Arot? Tentu saja, saya baik-baik saja. Masalah itu sudah diselesaikan sebelum aku meninggalkan Arot. Maksudku, siapa yang berani mengatakan sesuatu kepadaku tentang tinggal di sini? Sienna memastikan untuk menekankan kata-kata terakhirnya. Dia telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan daripada persuasi logis. Bahkan Ancila, sekuat kepala seperti dia, tidak bisa menyangkal tampilan kekuatan Sienna yang terang-terangan. Oh, tentu saja, aku tidak bermaksud menyiratkan bahwa aku akan mengundang diriku untuk tinggal di sini seperti yang aku inginkan. Tentu saja,
saya akan mengambil cuti jika ada di antara Anda yang menentangnya, kata Sienna. Haha, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Silakan tinggal di mansion selama yang Anda inginkan. Astaga, terima kasih atas pertimbangan Anda, Sir Gillett. Tentu saja, saya tidak berniat menempati kamar tanpa kompensasi. Saya akan membayar sewa yang cukup setiap bulan, dan jika ada orang di klan Hati Singa yang ingin belajar sihir, saya pribadi dapat mengajari mereka. Atau mungkin aku bisa membuat artefak untuk klan Leonhardt atau memberikan bantuan magis dengan cara lain, kata Sienna. Gillett dan Ancila tidak bisa menyembunyikan perubahan ekspresi mereka setelah mendengar kata-kata Sienna. Satu-satunya alasan mereka menentang Sienna tinggal bersama mereka berasal dari fakta bahwa kehadiran Sienna sangat memberatkan. Dia adalah Sienna bijaksana, yang telah hidup di era nenek moyang mereka. Kehadirannya tidak diragukan lagi akan menarik perhatian semua orang terhadapnya, dan otoritas kepala keluarga akan berkurang selama Sienna hadir. Namun, tanpa harus khawatir tentang masalah seperti itu, sangat menarik untuk memiliki Sienna bijaksana tinggal bersama mereka. Gillett tidak berniat menerima biaya sewa yang diusulkan Sienna, tetapi bantuan magis yang bisa dia tawarkan adalah hadiah mewah yang bahkan kaisar akan minta dengan hormat. Artefak untuk keluarga Hati Singa. Sulit membayangkan apa yang bisa terjadi. Dan bagaimana dengan bantuan magis lainnya? Apakah dia akan memasang berbagai mantra di wilayah mereka? Akankah Sienna yang bijaksana berusaha keras secara pribadi melakukan hal seperti itu? Hampir tidak mungkin bagi ksatria berpengalaman untuk mulai belajar sihir sekarang. Tapi ada beberapa keluarga agunan yang berspesialisasi dalam sihir. Bahkan di antara keluarga yang tidak, akan ada anak-anak yang bermimpi menggunakan sihir dan tongkat daripada senjata. Berpikir sejauh ini, Gillett mengingat putra sulungnya, yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia akan selamanya tetap menjadi cacat dalam sejarah keluarga Leonhardt. Hanya kutukan dan penghinaan yang akan mengikuti nama Ewart Leonhardt. Namun, Gillett tidak hanya bisa membenci dan mengutuk putra sulungnya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas gambar putranya yang berusia 15 tahun. Matanya berbinar setelah melihat sihir selama upacara kelanjutan garis darah. Terima kasih, kata Gillett tulus. Tidak ada gunanya membayangkan apa yang akan terjadi jika Ewart tidak jatuh ke dalam korupsi. Jika Ewart telah matang menjadi penyihir yang dia impikan dan bertemu Lady Sienna. Itu adalah perenungan yang. Gillett menghapus gambaran Ewart dari benaknya dan membungkuk dalam-dalam kepada Sienna. Lihat, itu berhasil dengan baik, Sienna menyenggol sisi Eugene dengan seringai. Tentu saja, itu akan terjadi. Siapa yang akan mengatakan tidak pada apa yang Anda tawarkan? Jawab Eugene. Bukankah kamu akan mengatakan tidak jika kamu benar-benar tidak menyukainya? Balas Sienna. Tidak ada yang tidak disukai. Kami memiliki semua tanah ini. Itu tidak akan menimbulkan masalah hanya karena kamu tinggal di sini, gerutu Eugene sebelum melihat ke belakang. Matahari telah terbenam, tetapi mansion itu masih terang benderang. Para tamu dari berbagai belahan benua menikmati pesta di taman, tetapi Eugene, Sienna, dan Christina, protagonis pesta, berjalan bersama di jalan terpencil di hutan. Jadi, di mana kamu berencana untuk tinggal? Apakah kamu benar-benar akan membangun kabin di hutan dan tinggal di sana? Tanya Eugene. Idenya cukup menarik. Tapi itu tidak seperti saya harus memilih satu atau yang lain. Tidak bisakah aku tinggal di mansion dan juga di kabin? Kata Sienna. Dia ragu-ragu karena Christina dan Anise. Bagaimana jika serigala-serigala lapar itu menerkam Eugene di mansion saat Sienna tinggal di kabin? Minum. Dia membiarkan imajinasinya mengambil alih sesaat. Dia tidak gemetar karena marah, seperti yang dia duga, tapi itu tidak berarti dia ingin meninggalkan Eugene dalam genggaman serigala lapar. Apakah kamu pernah menyadari bahwa kamu terkadang menatapku dengan aneh? Mata, kata Eugene, menyusut kembali. Dia merasakan perasaan bahaya naluriah. Sienna kadang-kadang membuat wajah seperti itu. Matanya akan berputar-putar seolah melukis pusaran air, tubuhnya bergetar saat dia menelan. Setiap kali Eugene menghadapi tatapan seperti itu, dia merasa seperti katak di depan ular. Ada apa dengan mataku? Tanya Sienna. Haruskah saya katakan, itu membuatku tidak nyaman. Sienna menendang tulang kering Eugene sambil menyeringai. Berhenti bicara omong kosong. Anda bebas besok, bukan? Ayo pergi ke kota bersama, kata Sienna. Kenapa kota? Tanya Eugene. Dia telah mengumpulkan keberanian untuk menyarankannya. Mengapa dia selalu harus menanyakan alasan? Mengapa dia tidak bisa menyetujuinya begitu saja? Jika mereka pergi, mereka harus pergi saja. Sienna melirik wajah Eugene, dan dengan suara tegas, dia menjelaskan, kita perlu membeli bahan untuk peningkatan Frost. Plus, saya ingin menjelajahi ibu kota Kekaisaran Kill. Mer bilang dia ingin berkeliling ibu kota bersamamu dan aku. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Setelah itu, Sienna melirik Christina dengan licik. Ekspresi Christina nyaris tidak mengkhianati perasaannya. Setelah ragu sejenak, Sienna berdeham sebelum melanjutkan, hanya kita bertiga. Kamu tidak perlu takut, kata Christina, sedikit menoleh ke arah Sienna. Takut, Sienna merasa seolah-olah kepalanya dipukul dengan palu. Dia segera melebarkan matanya dan memelototi Christina.
Apa maksudmu aku takut? Teriaknya. Ah, maaf. Saya salah bicara. Saya bermaksud mengatakan bahwa itu Anda tidak perlu khawatir. Christina mengoreksi dirinya sendiri. Aku bahkan tidak khawatir. Teriak Sienna. Ya, yakinlah, Nona Sienna. Saya tidak akan mengganggu waktu damai dan pribadi Anda dengan Sir Eugene. Christina menggenggam tangannya di depan dadanya dan memandang Eugene, berkata, karena saya harus mengurus bantuan, Sir Eugene bertanya kepada saya. Silakan nikmati kunjungan kota Anda atas nama saya juga. Memurnikan tubuh besar Raizakia kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan doa. Itu adalah tugas yang menakutkan, tetapi Christina dengan senang hati berjanji untuk melakukannya untuk Eugene. Sienna tahu tentang apa bantuan itu. Dia telah mempertimbangkan untuk menggoda Christina dan Anise tentang hal itu. Tapi, dia merasa bersalah atas tanggapan Christina yang tunduk dan penuh perhatian. Namun, terlepas dari kesalahannya, Sienna tidak berniat melewatkan kesempatan ini. Mereka pasti bersenang-senang saat aku disegel, kan? Sejujurnya, itu tidak seperti mereka melakukan sesuatu yang spektakuler. Mereka akan berkeliling kota selama sehari dan menghabiskan waktu luang mereka berjalan-jalan di hutan di halaman mansion. Namun, sebiasa itu, ini adalah kehidupan sehari-hari yang selalu dirindukan Sienna. Tentu saja, Sienna tidak bisa sepenuhnya menikmati kehidupan yang damai ini. Ada kebutuhan untuk menggabungkan hati naga yang dia terima dari Ariartel dengan Frost, dan sebagai seseorang yang sekarang tinggal di mansion, dia berkewajiban untuk setidaknya menetapkan batas sihir defensif di tanah. Apakah itu saja? Dia juga dibutuhkan di wilayah utara yang jauh, di kerajaan Ruher, untuk bertemu Molon. Dia dikatakan berada di ujungnya. Dan ada Iris, dikatakan bajak laut di Laut Selatan, serta penyihir hitam yang dikenal sebagai Amelia, orang yang telah bermain-main dengan mayat Hamel. Selain itu, ada Iblis dan Raja Iblis. Akhirnya, Vermouth juga. Ada banyak waktu, namun saya tidak mampu bermain-main. Terlalu banyak yang harus dilakukan. Dia membutuhkan pertaruhan yang berani. Sienna diam-diam menoleh untuk melihat Mer. Tangan Mer tergenggam sendiri. Mer, juga, mengangkat kepalanya untuk melihat kembali padanya. Dua tatapan warna hijau bertemu. Meskipun tidak ada kata-kata yang lewat di antara mereka, mereka berdua mengangguk, masing-masing memikirkan pikiran yang sama. Tema besok adalah keluarga. Seperti biasa, Ancila bangun dan mempersiapkan diri sebelum fajar, memastikan bahwa penampilannya terawat dan tepat untuk ibu pemimpin keluarga Leonhard yang bergengsi. Pesta dari malam sebelumnya telah selesai, dan semua tamu telah dikirim ke wilayah masing-masing. Mulai hari ini dan seterusnya, perkebunan Leonhard akan kembali ke keadaan biasanya. Meskipun Lady Sienna tinggal sebagai tamu, dia tidak bisa membiarkan dirinya terlalu sadar. Kepala keluarga Hati Singa tetaplah suaminya, dan hanya Ancila yang mendukung keluarga besar ini dari balik layar. Dengan demikian, Ancila menguatkan tekadnya lagi saat dia melangkah keluar dari kamarnya. Bahkan jika Sienna bijaksana tinggal sebagai tamu, Ancila bertekad untuk tabah. Benar, dia akan memastikan dia tidak akan membungkuk bahkan di depan Sienna yang bijaksana. Sebaliknya, dia akan memastikan bahwa itu Lady Sienna akan menghormati keinginannya ketika berada di rumah ini. Ancila tidak mencari bantuan untuk perawatan pertama pagi itu. Dia tidak mau menunjukkan penampilannya yang acak-acakan kepada siapapun kecuali suaminya. Pagi ini tidak berbeda. Dia merias wajahnya dan mengganti pakaiannya. Saat itu musim dingin, dan angin dingin. Berpikir bahwa pakaian yang dia miliki di kamarnya tidak cukup hangat, dia berjalan ke ruang ganti untuk mencari pakaian luar yang ringan untuk menutupi dirinya. Mengingat ukuran mansion, ada beberapa ruang ganti yang lebih besar dari ukuran gudang biasa. Ruang ganti ini tidak hanya menampung pakaian Ancila tetapi juga yang dia beli untuk dipakai Ciel suatu hari nanti, serta pakaian yang dia berikan kepada Mer. Ancila membeku begitu dia masuk ke ruang ganti, bahkan lupa menutup pintu di belakangnya. Ruangan itu dalam kekacauan seolah-olah badai telah lewat, dan pakaian yang telah diatur dengan rapi semuanya tersebar di lantai. Aku mencoba merapikannya, kata Sienna dengan senyum malu-malu. Dia mengenakan gaun mewah dan mewah. Di sebelahnya berdiri Mer, mengenakan gaun yang sama mewahnya. Yang akrab mencerminkan senyum canggung yang sama. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Ancila bertanya, kaget sekaligus bingung. Mengapa Sienna dan Mer ada di ruangan ini? Jangankan kekacauan yang mengerikan, Ancila gagal memahami situasi yang dihadapi. Ya, kau tahu, Sienna tergagap, berjuang untuk mengartikulasikan dirinya sendiri. Dalam ikatan, dia melirik Mer, yang, dengan tawa ringan, melangkah maju menuju Ancila. Sebenarnya, Lady Ancila, Mer memulai, Lady Sienna, Sir Eugene, dan saya telah merencanakan jalan-jalan di kota hari ini. Saya ingin mengenakan gaun indah yang Anda berikan kepada saya untuk acara ini. Adapun Sienna, dia sedikit tersipu, berdeham sebelum dia berbicara. Aku, Nona Ancila, telah begitu lama dihapus dari hal-hal duniawi sehingga saya tidak cukup terbiasa dengan tren modern di dalam pakaian. Saya pikir, mungkin, lemari pakaian bergaya Anda bisa menginspirasi saya, tapi sepertinya aku menjadi terlalu terpesona. Memang, itu adalah kebenaran.
Dia hanya bermaksud membantu Mer memilih pakaiannya di awal, tetapi berbagai pakaian yang disimpan di sini telah menarik perhatiannya terlalu baik. Ah, begitu, jawab Ancila. Bagaimana orang bisa marah ketika Sienna yang bijaksana memberikan pengakuan seperti itu? Ancila bahkan tidak kesal. Sebaliknya, ujian Sienna pada selera gayanya, pada kenyataannya, membuatnya senang. Aku akan membiarkanmu melakukannya, silakan menjelajah, kata Ancila. Tunggu. Sekarang Anda di sini, bisakah Anda membantu kami? Sienna memohon. Maaf. Ancila mengernyitkan alis. Ruangan itu dipenuhi dengan pakaian. Begitu banyak pilihan menarik bagi Sienna dan Mer, tetapi mereka tidak dapat memutuskan apa yang akan dikenakan. Setelah mendengar kesulitan mereka, Ancila mengangguk, jika itu masalahnya. Saya mengerti. Anda perlu bantuan memilih pakaian yang paling cocok untuk Anda dan Mer, benar. Ini yang paling penting, Sienna merendahkan suaranya secara dramatis menjadi bisikan. Ibu dan anak. Maaf, Ancila bertanya, sekarang benar-benar bingung. Ibu dan anak, ulang Sienna. Saya adalah ibu. Mer adalah putrinya. Aku ingin kita dilihat seperti itu oleh orang lain. Tetapi, kamu sudah muncul begitu kepada orang lain. Bukan hanya wajah kami. Saya ingin pakaian kami melengkapi persepsi ini, sela Sienna. Tentang apa permintaan ini? Ancila merasa sedikit pusing, tapi dia mengangguk setuju. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar tersesat karena alasannya. Ikatan antara Sienna dan Mer terlihat jelas. Mer lucu. Selain itu, mereka baru bersatu kembali setelah ratusan tahun, dan karena Mer adalah orang yang akrab dikatakan diciptakan mencerminkan masa kecil Sienna, Sienna pasti akan memendam kesukaan keibuan tertentu untuk yang akrab. Bukankah kita juga harus memilih pakaian untuk Sir Eugene? Mer bertanya. Sela Sienna. Jika Lady Sienna adalah ibunya, aku adalah putrinya, dan Sir Eugene adalah ayahnya, itu akan sempurna, kan? Untuk memilih pakaian yang cocok. Sienna berseru lebih keras kali ini, tampak terkejut saat dia menutupi mulut Mer. Ancila membeku di tengah pemilihan pakaian. Dia takut menganalisis makna di balik apa yang baru saja dia dengar. Ibu, anak perempuan, ayah, Eugene, mengapa? Apakah dia salah dengar? Dia mengalihkan pandangannya ke arah Sienna dan Mer dengan ekspresi bingung. Sienna menawarkan senyum canggung saat dia terus menutupi mulut Mer. Lady Sienna tidak memiliki keberanian. Lebih baik mengakuinya terlebih dahulu karena pada akhirnya akan tetap keluar. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan bantuan. Suara menggerutu Mer bergema di benak Sienna saat dia tersipu.